Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan dan memperjuangkan ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua sifat yang sangat istimewa. Pertama, Allah menyifati ajaran Islam ini dengan dinul qayyimah. Ajaran konsep yang sangat berkualitas, yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Qayyimah atau agama, ajaran yang lurus, ajaran yang tidak ada kesalahan, yang tidak ada penyimpangan, dan agama yang tidak bisa ditunggangi oleh hawa nafsu. Yang kedua adalah sifat ajarannya itu dituangkan dalam kitab panduan kehidupannya Al-Quran, itu juga disifati dengan kutubun qayyimah. Dalam surah Al-Bayyinah, kalimat dinul qayyimah dan kutubun qayyimah itu menunjukkan bahwa antara Islam dan ajarannya merupakan ajaran yang spesial, istimewa, yang berkualitas tinggi. Maka dalam Islam, setiap sesuatu yang bernilai itu disebut dengan qayyim, atau juga sesuatu yang mempunyai sebuah nilai. Al-qimah, ya, qimah itu adalah nilai. Sedangkan kimiyah itu adalah kuantitas. Maka kalau kualitas itu adalah nilai, sedangkan jumlah itu adalah kuantitas. Ikhwan fillah rahimakumullah, bicara masalah nilai itu dalam konsep ajaran Islam ada yang nilainya itu terbatas, measurable, terukur, ada yang tidak terbatas dan tidak terukur. Maka kalau nilai yang terbatas dan terukur disebut dengan thamanun, alias harga. Maka kalau seandainya kita membeli benda, barang, sesuatu itu ada thaman namanya. Kam thamanu hadza? Berapa harga barang ini? Nah, yang namanya thaman itu sifatnya terbatas. Tahun ini, saat ini, hari ini kita beli handphone. Handphone yang kita miliki tahun depan itu nilainya turun. Bahkan juga 10 tahun kemudian sudah tidak ada nilainya. Bahkan dia menjadi bangkai yang akhirnya tidak bernilai sama sekali. Begitupun juga kita punya mobil. Begitupun juga kita punya rumah. Maka semua yang ada di dunia yang bersifat materi itu namanya thamanun qalil. Nilai harga yang terbatas yang disebut oleh Allah, seberapa banyak pun yang namanya nilai dunia itu qalila. Itu sedikit. Ya, jadi sedikit itu menunjukkan apa? Sebab yang namanya benda, materi, nilainya terbatas, nilainya ada ujungnya dan tidak akan abadi selama-lamanya. Nah, maka bagaimana kehidupan dunia yang penuh dengan keterbatasan, yang tidak abadi itu ditransformasi,
dirubah. Sebab kita nanti akan kembali ke kampung akhirat yang itu bukan lagi bicara masalah nilai yang terbatas, tetapi nilai yang tidak terbatas, nilai yang tidak ada ukurannya. Itulah dalam bahasa Arab disebut dengan ajrun. Jadi apa bedanya antara ajrun dengan thaman? Kalau thaman itu adalah terbatas, kalau ajrun itu adalah nilai yang tidak terbatas, unlimited. Maka kalau sudah bicara akhirat, Allah selalu menggunakan falahum ajrun ghairu mamnun. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Unlimited. Pahala sabar, pahala akhirat itu tidak ada putusnya, tidak ada batasnya. Kalau seandainya kita punya uang 100.000, uang itu adalah materi. Dia akan binasa, dia akan rusak, dan nilainya akan surut. Tapi bagaimana mengubah uang yang materi tadi menjadi unlimited, menjadi ajrun, maka sedekahkanlah uang itu. Wakafkanlah uang itu. Kita punya waktu yang Allah kasih untuk hidup di dunia ini. Bagaimana waktu ini menjadi ajrun? Maka Allah katakan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Waktu itu akan bernilai menjadi ajrun jika motif setiap amal dilandasi oleh iman. Maka iman itu akan melahirkan amal soleh. Kemudian tawassaw bil haqq, saling mengingatkan, menasehati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka semua peluang waktu yang kita gunakan selama 24 jam itu akan menjadi ajrun. Nah, inilah panduan Al-Quran, satu-satunya kitab yang akan mengubah, mentransformasi kebendaan, fisik, materi yang bernilai thaman itu akan menjadi ajrun ghairu mamnun. Dengan demikian maka supaya kita tidak terbuai, tertipu oleh dunia yang kesenangannya hanya sebatas tipuan dunia saja, maka mari sama-sama kita mengkaji, mempelajari. Supaya semua yang Allah berikan ini menjadi sebuah ajrun yang pahalanya akan kita bisa nikmati ketika nanti kita berjumpa di akhirat kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, Ramadan adalah momentum spesial. Momentum yang paling istimewa bagaimana semua kebaikan, semua kesempatan, waktu, materi kita akan robah, ditransformasi menjadi ajrun ghairu mamnun, atau juga menggunakan kalimat bighairi hisab. Jadi pahala yang tidak ada batasnya dan juga ajrun azimun, pahala yang sangat besar sekali. Marilah kita manfaatkan momentum Ramadan 1442 Hijriah ini dengan menggunakan waktu, kesempatan, tenaga, pikiran supaya bisa menjadi pahala yang kelak nanti kita akan dapatkan ketika kita sudah kembali ke tempat kita yang kekal abadi, itulah akhirat. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.